Shalom dan selamat pagi. Dari Bukit Sion saya menyapa Ibu Bapak hari ini. Hari di mana kita boleh menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Hari ini kita akan memulai aktivitas kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan bahan renungan harian Gereja Toraja. Hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 dari 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang rahmani dan rahimi, kami telah siap untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasai kami agar firman ini dapat tinggal dan diam di dalam diri kami. Dengarkan doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, dari bacaan ini saya memberikan tema adalah memperdalam iman kita, yaitu dengan ikut tuntunan dan kehendak Tuhan, pasti kebaikan bagi kehidupan kita. Dalam ayatnya yang ke-12, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Di sini dalam perjalanan Paulus ke Troas, Paulus mendapati bahwa Tuhan menyertai dia dan sudah membuka jalan untuk pelayanan itu. Namun di saat lain ketika dia hendak melayani di Bitinia, Tuhan justru menghalanginya untuk pergi ke sana. Dari dua kisah ini kita bisa belajar bahwa penyertaan Tuhan bagi setiap orang percaya begitu sempurna. Ada kalanya Dia akan membuka pintu itu jika membawa kebaikan bagi kita, namun di saat yang lain Dia bisa menutup pintu itu jika berbahaya bagi kita. Karena itu jika saat ini kita menghadapi jalan buntu di depan kita, atau kita menghadapi suatu masalah, mungkin Tuhan menutupnya karena ada sesuatu yang tidak baik di balik itu. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah berputus asa jikalau menghadapi situasi dan kondisi yang demikian. Apalagi kadang menyalahkan Tuhan. Matumba meriapungan susi moratu katuan susite. Tetapi tetaplah bersyukur dan percaya bahwa Dia pasti sudah menyiapkan jalan lain yang akan membawa kita kepada sebuah tujuan yang indah
sesuai rencananya, sesuai dengan janjinya. Dia akan selalu membawa kita di jalan kemenangannya. Tentunya kita tidak asing lagi dengan sebuah benda yang bernama parfum ya. Baunya cukup harum, menyengat. Menurut sejarah, parfum pertama di dunia dikenal dengan perfumus, yang berarti melalui asap. Itu berasal dari Mesir kuno 2000 tahun sebelum Masehi. Sudah cukup lama. Seiring berjalannya waktu, parfum dikembangkan dan menjadi parfum modern seperti yang kita kenal ini dan memiliki harga yang cukup mahal. Kadar alkohol dan komposisi yang berbeda-beda. Menariknya, satu parfum yang sama dapat memiliki keharuman berbeda ketika diaplikasikan ke orang yang berbeda. Itu yang unik dari parfum. Hal ini disebabkan karena parfum memiliki reaksi yang berbeda saat bercampur dengan kulit dan keringat setiap individu atau setiap orang. Kalau dalam teks tadi dikatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah bau yang harum dari Kristus dan yang menyebarkan keharumannya kemanapun, ayatnya yang ke-15 ya. Di sini Paulus menggunakan analogi tentang seorang raja yang kembali dari pertempuran sedang berpawai bersama pasukan dan tawanannya. Arak-arakan itu menyebarkan wangi dupa kemenangan ke udara sebagai tanda kebesaran sang raja. 2 Korintus 2 ayat 14. Kita menyebarkan keharuman Kristus melalui dua cara. Yang pertama, melalui perkataan. Kita wartakan tentang Kristus bahwa Dia adalah pribadi yang paling berharga dan terindah dalam kehidupan kita. Yang kedua, lewat perbuatan sehari-hari yang mencerminkan sebagai pribadi yang telah diubahkan oleh Kristus. Namun pertanyaan untuk kita renungkan selanjutnya adalah, apakah orang-orang di sekitar kita telah mencium bau keharuman kita? Apakah orang-orang di sekitar kita telah mencium keharuman Kristus melalui hidup kita, melalui hidup ibu bapa, saudara-saudara? Dalam 2 Korintus ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Kiranya ibu bapa, saudara-saudara dapat membawa harum Kristus dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, syukur, hormat dan terima kasih kami angkat kepadamu. Engkau berkenan memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan, merenungkan daripada firman-Mu hari ini. Biarlah iman kami semakin diperkuat, iman kami semakin diperkokoh dalam menghadapi berbagai bidang kehidupan, agar kami menjadi saluran berkat, kami membawa bau harum untuk kemuliaan nama Kristus, sehingga lewat kami nama Tuhan dimuliakan dan dimasyhurkan. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, Tuhan berkenan memberkati. Biarlah ya Bapa, mereka boleh bekerja baik sebagai petani, sebagai pedagang, sebagai ASN, sebagai legislatif, sebagai eksekutif. Apapun tugas dan tanggung jawab kami, iman kami percaya bahwa Tuhan akan menolong, mengasihi, dan memberkati kami. Karena itu Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang sedang dalam pergumulan karena persoalan ekonomi, karena persoalan rumah tangga, atau karena persoalan hukum. Saudara-saudara kekasih kami yang ada di rumah tahanan,
Tuhan kiranya memberikan kekuatan, memberikan kemampuan, memberikan pikiran yang jernih. Biarlah ya Bapa, mereka senantiasa diubahkan, mereka mengenal Tuhan dan nama-Mu dimuliakan dan dimasyhurkan. Kami berdoa untuk persiapan kami menjelang pemilu. Tuhan memberikan kedamaian, ketentraman, ketenangan. Tuhan memberkati penyelenggara pemilu. Tuhan memberkati pemerintah. Tuhan memberkati seluruh masyarakat untuk bisa memberi diri, bisa berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang tinggal beberapa hari lagi kami akan laksanakan. Kami meminta pertolongan dan petunjuk-Mu Tuhan. Karena itu dengarkanlah doa kami, dengarkan permohonan kami. Karena kami meminta kepadamu, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terus semangat, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.